Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMK Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Dewan Suprobo, pada video pembelajaran memperbaiki sistem starter. Pada video kali ini kita akan membahas tentang memperbaiki sistem starter Honda Supra 125 karburator. Sebelum memulai praktek, terdapat beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Di antaranya kita menyiapkan alat, yaitu toolbox atau thruster. Terus nanti kita ada multimeter, kita menggunakan multimeter digital, menggunakan kabel jumper, dan ada test lamp. Berikut juga nanti kita menggunakan aki cadangan, dan juga kita menggunakan buku manual untuk sepeda motor kita nanti. Kita akan mempraktekkan sistem starter, di mana motor ini ada permasalahan sistem starternya. Tapi sebelumnya kita akan bongkar. Kita dibantu oleh siswa kita, Mas Nanda. Setelah tadi alat dan bahan sudah siap, nanti kita akan menggunakan report sheet atau job sheet yang kita ringkas tadinya menggunakan buku manual. Sebelumnya kita juga akan menggunakan APD untuk kita nanti praktek. Dipakai dulu APD-nya untuk menunjang keselamatan kerja. Berikut juga kita naikkan di backlip ini. Di backlip juga ada alat peredam knalpot yang nanti agar gas buang ketika motor itu hidup tidak terhidup, kita langsung ada di tempat ini. Juga kita menggunakan masker karena kita baru pandemi COVID-19. Demikian persiapan yang kita lakukan. Yang akan kita saksikan video berikut ini, semoga bermanfaat. SMK bisa. Selanjutnya kita cek ada permasalahan di mana motor starternya. Silakan, Mas. Oke, motor starternya tidak fungsi, motor starternya juga tidak hidup. Tadi sudah kita cek bahwa sistem starternya bermasalah. Nah, kita selanjutnya kita cek menggunakan buku manual, dan ini juga menggunakan report sheet yang ringkasan dari sistem starter. Oke, kita cek ini ukuran dari sistem starternya dari di sini. Kita cek masalahnya sekarang ada di sekitaran. Kemungkinan nanti untuk starternya, sistem starternya terjadi permasalahan ada di akinya. Nanti ada di aki, berikutnya biasanya ada di relay starternya, dan berikutnya nanti ada di, mungkinkan ada di motor starternya. Walaupun sebenarnya rangkaian itu terjadi karena adanya sistem kabel juga, tapi jarang antara kabel ataupun dari tombol, jarang starter itu rusak. Ini nanti kita cek akinya. Ya, Mas, cek. Kita arahkan ke pol, kabel merah ke plus, kabel hitam ke main. Oke, hasilnya 12 lebih. Masih dikatakan berarti akinya normal. Mari kita lanjutkan cek relay starternya. Relay starternya tidak bergetar ataupun tidak bersuara. Harusnya relay starternya ada suaranya ketika dipencet. Kalau posisinya relaynya normal, yaitu ya ada suaranya, cetek-cetek ataupun ada getarannya. Seperti itu. Mari kita
cek realisatornya normal apa tidak. Kita cek realisatornya, sudah ada panduannya, ada reportnya. Ini mas, kita cek. Oke, ini ada kabel, dua kabel, bebas ini, plus dan min bebas, sudah di sini. Terus kita menggunakan multimeter, kita arahkan ke ohmmeter. Kalau dari bunyinya tidak ada suara ya, sebenarnya tidak ada bunyi, harusnya ada suara cetak-cetak. Cuma ini dimungkinkan ini rusak, tapi lebih yakinnya kita menggunakan multimeter. Sudah. Terus di sini harusnya ini dan ini berhubungan. Nah, seperti ini. Arahkan. Ini ketika ada suaranya, ada pinnya, ketika berhubungan. Karena ini harusnya kena arus, ya harus berhubungan. Ternyata tidak, nanti ini bisa berfungsi. Berikutnya kita dan ada relay yang baru. Kita coba ya langsung ya. Kita pasang. Ada bunyinya, ada bunyi cetak-cetaknya. Berarti ini memungkinkan masih bagus, masih berfungsi. Tapi lebih yakin kita gunakan multimeternya. Nanti ada suaranya kalau berhubungan, ada suaranya bibnya. Ada suara titik ya, itu ya. Kita coba. Oke, berarti realisatornya. Berikutnya kita pasang di motornya untuk realisatornya. Kemudian nanti kita cek lagi apakah motor-motornya bisa bekerja apa tidak. Oke, kita pasang, tadi sudah kita cek relaynya yang ini yang tadi bermasalah, yang ini kita gunakan yang baru. Tadi sudah kita cek ini berfungsi. Mari kita pasang. Kita cek kontak on. Ini juga ada suaranya, ada getarannya ketika dipegang. Oke, berarti aki sudah beres. Yang kedua relaynya juga sudah kita ganti dengan yang baru karena tadi bermasalah. Ternyata masih ada masalah dan satunya belum bekerja, belum hidup. Berikutnya kemungkinan terjadi masalah pada motor starternya. Sambil kita bongkar, sambil Mas Andrea kita membongkar itu, saya jelaskan nanti cara kerja dari motor starternya. Ini adalah kunci kontak, kita beri simbol seperti ini dan posisi on. Baterai yang sudah otomatis minusnya ada di kendaraan, sedangkan positif mengalir melewati sekring, dilanjutkan ke arus positifnya ke kunci kontak yang sudah on mengalir ke tombol. Dari tombol aliran diteruskan ke relay starter yang sudah terkena arus negatif dan mengaktifkan relay tersebut sehingga menghubungkan arus yang cukup besar dengan kabel yang besar juga, yaitu kabel positif yang besar ke relay, kabel positif besar dari relay ke motor starter, sehingga motor starter pun akan teraliri dan bisa berputar. Dalam hal ini, tidak semua tombol memutuskan dan mengalirkan arus positif, bisa juga tombol ini mengalirkan arus negatif. Demikian cara kerja motor starter sehingga kita bisa lebih paham jika mencari di mana letak permasalahan jika terjadi kesalahan. Tadi sudah dibongkar starternya. Kita cek dulu dengan menggunakan aki apakah bisa bekerja atau tidak. Ini yang plus positif. Harusnya ini berputar. Berarti ada masalah yang di dalamnya. Tuh, kita bongkar untuk motor starternya. Lepas, nanti menggunakan kunci itu ya, itu dua tahun ini lepas.
ternyata ada yang putus. Ini kemungkinan menyebabkan tadi motor starter tidak bekerja. Nanti kita ganti. Kita siapkan kalkulatornya atau brushnya yang baru. Jadi kita ganti. Tapi sebelum kita ganti, kebetulan juga pada pembongkaran. Nanti kita cek bahwa ini komputernya masih bekerja atau tidak, masih bagus atau tidak. Itu sudah ada reportisnya, nanti kita cek di dalamnya. Menggunakan multimeter, ini ada kita selektornya ke ohm. Kita cek ya. Dan ini ada suaranya, ada tipnya, dan harusnya memang berhubungan. Bisa. Terus sama yang ini tidak, memang seharusnya tidak ada kontinuitas atau tidak ada hubungan. Sudah bagus. Seperti itu. Berikutnya ini, Mas. Ini ada hubungan, jadi arus dari sini sampai. Dari komutatornya, dari gasnya tadi ada kerusakan, nanti kita ganti gunakan yang baru. Berikutnya kita gunakan jangka sorong untuk mengukur gasnya atau sikatnya. Dan hasilnya 6,6 mili. Kalau di report sheet itu masih bagus karena minimal 3,5. 6,6 mili. Ini kita bongkar, kita ganti dengan brush yang baru. Komputernya sudah kepasang dengan yang baru. Dan kita pasang dengan capnya. Oke, kita cek. Tadi sudah diganti brushnya dan dicek armaturnya. Berikut kita cek apakah bekerja atau tidak. Sudah kita ganti yang tadi putus brushnya. Oke. Putar. Tadi bekerja, tadi memang putus. Nah, kita berikutnya kita pasang motor. Yuk kita pasang motor starternya. Tadi sudah kita cek, insya Allah sudah bisa bekerja. Kita coba. Oke, berhasil. Oke, tadi sudah kita pasang, kita cek bahwa motor starternya sudah kembali, sudah bisa berfungsi. Jadi kesimpulannya adalah dalam mesin starter tadi ada permasalahan. Yang pertama relaynya tadi rusak. Nanti kita sudah cek, nanti tidak bisa dipakai, kita ganti yang baru. Terus berikutnya brushnya atau sikatnya tadi ada yang putus dan juga komutatornya sudah kita cek. Insya Allah sudah benar dan semua jalurnya sudah bisa dan bisa dipakai. Dengan demikian video belajar ini diharapkan untuk peserta didik dapat memahami cara memperbaiki sistem starter dengan benar dan juga sebagai edukasi di masyarakat secara sederhana bagaimana menganalisis kerusakan dari sistem starter. Semoga serial pembelajaran ini bermanfaat bagi peserta didik dan juga berguna untuk kemajuan pendidikan Indonesia dan juga masyarakat Indonesia. Terus kreatif, inovatif, santun, dan siap untuk bekerja. Lulusan SMK. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Kami doakan semua peserta didik semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.